Halo, apakah kamu suka futsal? Apakah kamu suka dengan brand Ortus 8? Kamu bingung memilih sepatu futsal Ortus 8 sesuai dengan posisi flank, anchor, pivot, atau kiper? Bahan leather, Kalea, sintetis, mesh, PU, seri atau silo Jogosala, Catalyst, Forte, sepatu yang berat atau ringan, kaku atau lentur? Kamu cocok untuk menonton video ini. Yuk kita mulai. Disclaimer dulu. Yang pertama, tidak di-endorse. Video ini adalah murni pendapat pribadi saya dan tidak ada endorse maupun kerjasama dengan merek Ortus 8. Yang kedua, sumber data, foto, dan informasi bersumber dari akun media sosial Ortus 8 dan Google. Dan yang ketiga, correct me if I'm wrong. Bila ada kekurangan atau kekeliruan murni kesalahan saya, tolong dikoreksi di kolom komentar. Oke, yang pertama kita pahami dulu tentang brand atau merek Ortus 8. Ortus 8 adalah perusahaan manufaktur olahraga Indonesia yang berbasis di Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia dan didirikan pada tahun 2018 yang memproduksi sepatu dan kaos olahraga. Nama perusahaan Ortus 8 adalah PT Vita Nova Athletic dengan CEO Bapak Arif Priyadi Wirawan. Referensi. Semua jenis sepatu futsal yang saya bahas di video ini bersumber dari katalog Ortus 8 Summer 2023 yang dirilis Agustus 2023. Nah, ini adalah beberapa foto atau tampilan katalog yang khusus sepatu futsal yang saya dapatkan dari album katalog Summer 2023 yang dirilis Agustus 2023 di album Facebook official akun Ortus 8. Di sini saya tampilkan yang futsal saja. Sebenarnya ada banyak ya, ada sepatu football, futsal, running, dan lifestyle. Cuma di sini saya akan bahas sepatu futsal. Di tampilan yang pertama ini adalah silo atau kategori sepatu futsal Catalyst. Dengan model sepatu cenderung ceper, ringan, dan tidak terlalu banyak tekstur, dan biasanya dikhususkan untuk posisi flank, yaitu ada Catalyst Vision V3 Kalea, ada Catalyst Legion, ada Catalyst Legion V3 In, Legion Unity In, ada Liberty Infinity, ada Liberty V2 In, ada Catalyst Glitch In, ada Catalyst Thunderclap In, dan ada Catalyst Handstud In. Lalu yang kedua, tampilan kedua yaitu ada Catalyst Beast In, Catalyst Wave In, Catalyst Raiden In, Catalyst Voyage In. Lalu berikutnya ada Silo Forte yaitu Forte Close In, Forte Civic V2 In, Forte Solstice In, Forte Magnus In, dan yang non Silo Forte yaitu ada LT Buron V2 In, ini full liter ya, full kulit. Lalu ada Olympico In. Tampilan katalog futsal yang ketiga yaitu ada non-silo juga di sini atau non-kategori. Ada sit-in, ellipse-in, Aztec-in, Inferno-in, Volt V2 in, ada Neutron-in, ada Zenith-in, ada Insignia-in, ada Horizon-in, ada Mirage-in, ada. Nah ini untuk anak-anak ya, Catalyst Legion Unity in JR. Nah, JR itu junior untuk anak-anak ya. Ada Catalyst Thunderclap in JR, ada Insignia in JR. Lalu berikutnya masuk ke silo atau kategori Jogosala. Jogosala Rabana 2.0, Jogosala Ronin, lalu ada Jogosala Chevron, Jogosala Victus, Jogosala Ultima, Jogosala Vanquish, Jogosala Revolt, Jogosala Trivela, Jogosala Venom, Jogosala Rampage V2, Jogosala Crustle, Jogosala Shiver. Itu adalah semua varian sepatu futsal yang ada di katalog Summer 2023. Nah,
Sepatu apa saja sih yang direkomendasikan untuk posisi kiper? Nah, posisi kiper butuh sepatu yang kuat, nyaman, berbahan agak tebal, bertekstur emboss atau memiliki jahitan di uppernya karena kiper sering bermanuver sehingga sepatu akan sering bergesekan dengan lapangan. Rekomendasi untuk sepatu kiper adalah dari Silo atau seri Jogosala, Forte, atau yang berbahan kulit atau leather. Di sini saya disclaimer lagi bahwa di sini adalah sepatu yang direkomendasikan. Misalkan ada sepatu lain yang ternyata menurut Anda semua cocok untuk dipakai sebagai kiper, ya silahkan dipakai senyamannya. Karena di sini adalah rekomendasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi saya. Ya di situ saya tampilkan ada Jogosala Rapona, Jogosala Vanquish, hampir semua Jogosala cocok untuk posisi kiper. Lalu ada Olimpico, ada LT Buron V2 In, ada Forte, Jogosala, Trivela, Venom, dan sebagainya. Lalu berikutnya, posisi anchor. Sepatu anchor, posisi anchor butuh sepatu yang nyaman, memiliki motif atau jahitan di uppernya karena anchor mengutamakan akurasi passing dalam menyerang selain ikut membantu bertahan. Rekomendasi yang saya berikan adalah Jogosala, Forte, atau yang berbahan kulit. Kurang lebih hampir sama seperti sepatu kiper. Cuma di sini saya tampilkan ada Jogosala Victus ya, varian terbaru di Jogosala. Di situ ada hampir sama seperti posisi kiper tadi, ya cuma saya tambahkan yaitu ada Jogosala Silver dan Jogosala Crusher di pojok kanan bawah. Berikutnya, posisi flank. Sepatu untuk posisi flank. Posisi flank butuh sepatu yang ringan, lentur, cenderung ceper, dan tidak terlalu banyak tekstur karena flank mengutamakan kecepatan dan kelincahan dalam menyerang, membuka ruang, dan menciptakan peluang. Rekomendasi dari saya adalah Silo atau seri Catalyst. Karena di sini bisa kita lihat seri Catalyst eh, bobotnya sangat ringan, modelnya cenderung ceper dan tipis, dan sangat lentur. Di situ ada kata Standard Clap In, Unshoot In, Legion Unity, ada Vision Vitricolea, ada Legion, ada Liberty, ada Raiden, Boyek In, Beast In, Wave In. Berikutnya yang terakhir yaitu posisi pivot. Posisi pivot butuh sepatu yang nyaman, grip sole yang kuat, dan bahan upper awet karena pivot mengutamakan ketahanan, kontrol, dan akurasi shooting dan finishing. Teknologi terbaru Outbam di ujung sepatu bisa sangat membantu di posisi pivot. Rekomendasi yang saya berikan adalah Jogosala, Chevron, dan Ultima. Karena di kedua seri ini ada teknologi terbaru Outbam, yaitu semacam rubber yang berada di ujung kaki. Nah, itu akan membantu menambah power saat melakukan tendangan concong ya, atau tendangan dengan ujung kaki. Selain itu ada Jogosala Ronin dan Rabona yang memiliki bahan kulit sehingga pasti akan awet. Apakah sepatu lain tidak direkomendasikan untuk pivot? Tidak. Di sini yang saya berikan adalah rekomendasi yang menurut saya paling cocok untuk posisi pivot. Sepatu lain yang misalkan Anda nyaman memakainya di posisi ini, silakan dipakai. Berikutnya, karakteristik bahan atau material sepatu futsal Ortus 8. Berikut karakteristik sepatu berdasarkan bahan material. Di sini, yang menurut saya ringan yaitu kategorinya di bawah 220 gram, sedang 220 sampai 290 gram, berat 290 gram ke atas. Itu menurut saya pribadi. Lalu kategori kaku, yaitu maksudnya adalah bagian depan yang tidak bisa atau sulit ditekuk ke atas, sedangkan lentur artinya adalah mudah ditekuk ke atas. Untuk bahan yang full kulit atau full leather, berdasarkan pengalaman saya, dia agak berat, lalu juga cenderung agak kaku atau tidak terlalu lentur, namun
Dari segi keawetannya, dijamin dia lebih awet dan lebih tahan lama dibanding bahan lain, asalkan pemakaian dan perawatan yang baik. Berikutnya ada kulit kombinasi. Di sini adalah bahannya terdiri dari campuran kulit atau liter dengan bahan-bahan lain seperti mesh, PU, atau mungkin sintetis, dan bahan-bahan yang lainnya. Di sini bobotnya lebih ringan dari full kulit, eee, bobotnya ringan hingga sedang, tingkat kelenturannya juga lebih lentur, ketahanan, lumayan, dan desain lebih menarik. Yang ketiga ada non kulit, bobotnya ringan hingga sedang, kelenturan, mulai ringan atau lentur hingga cenderung kaku, variasi desainnya sangat banyak. Berikutnya ketebalan sol. Makin tebal solnya, yaitu 3 cm ke atas, biasanya cenderung lebih berat. Di sini seri Katalis, solnya cenderung 3 cm ke bawah, sehingga dia bobotnya lebih ringan. Di foto yang atas itu adalah Katalis Vision V3 Kalea, bobotnya 218 gram. Sedangkan yang bawah adalah seri Jogosala dengan sol yang berukuran sekitar kurang lebih 3 cm lebih dikit, sehingga menghasilkan bobot 269 gram di size yang sama. Nah, di mana membeli sepatu Ortus 8? Bisa Anda beli di official store Ortus 8 di Shopee, Tokopedia, ataupun marketplace yang lain, atau di offline store-nya, atau di beberapa toko rekanan atau toko mitra yang berada di hampir seluruh Indonesia. Dan Dan lebih uniknya di sini di toko rekanan atau mitra biasanya ada diskon spesial untuk semua seri varian sepatu Ortus 8 seperti di King of Dribble, Sport Away, Top Score, Sneaker Zone, 16 Sport Surabaya, Mitra Sport Surabaya, Sport Basic, dan toko-toko lainnya kesayangan Anda. Kesimpulannya, yang pertama, kenyamanan dan desain. Pilih sepatu yang paling nyaman Anda gunakan. Pilih desain yang sesuai keinginan Anda juga. Yang kedua, budget. Beli sepatu sesuai budget yang Anda miliki. Bila belum cukup, bolehlah menabung dulu agar bisa membeli sepatu yang diinginkan sesuai budgetnya. Yang ketiga, posisi. Jika memungkinkan, sesuaikan jenis sepatu dengan posisi Anda saat futsal. Ini tidak mutlak ya, saya sendiri posisinya sering anchor, tapi sepatu saya adalah katalis. Padahal katalis cocoknya adalah di posisi flank. Kenapa saya pilih katalis? Karena sejak awal saya pakai sepatu futsal, saya suka dan nyaman dengan sepatu model ceper dan lentur. Dan itu di Ortus 8 ada di seri atau varian atau silo katalis. Baik, terima kasih. Silahkan kritik, saran, dan komentar. Silakan Anda cantumkan di kolom komentar. Bila ada yang ditanyakan, bisa DM Instagram saya di Sendo Pratama. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.